Jadi kalau melihat debat, semua rakyat Indonesia tahu ya bagaimana kualitas nomor 01, 02, dan termasuk 03. Memang yang paling menarik kemarin itu perdebatan antara 01 dan 02. Yang namanya bertetangga itu ya pasti gesekannya lumayan karena Pak Prabowo dan Pak Anies ini punya sejarah termasuk Pilkada DKI Jakarta itu. Nah, tetapi ada yang lebih istimewa ya, karena jenengan tanya sama saya. Nah, Pak Ganjar ini seperti di tengah-tengah gitu, menengahi perdebatan nomor 1 dan nomor 2. Tapi baguslah, debat kemarin saya mengapresiasi kepada KPU karena debatnya itu semua capres berdiri tanpa podium. Dengan tanpa podium berarti capres ini betul-betul mandiri, berdiri sendiri, tidak ada alat bantuan apapun. Nah, di situ bisa mengukur tentang kesehatan calon itu tersendiri dan kemampuan calon itu sendiri, termasuk nervous, tegang, dan lain-lain. Itu keren dan saya berharap KPU mempertahankan itu, debat tanpa podium. Termasuk ke depan ini tanggal 22 Desember yang kita tunggu karena ada calon yang sangat unik ya. Setiap diundang oleh mahasiswa dia selalu beralasan nunggu debat KPU resmi. Jadi ini mudah-mudahan sama seperti debat capres yang betul-betul mengedukasi masyarakat. Ya, memang yang terbawa emosi kemarin itu memang 01 dan 02. Yaitu tadi karena punya sejarah masing-masing. Contoh Pak Anies, beliau pernah memberikan rilis statement selama Pak Prabowo itu nyalon, dia tidak akan mencalonkan. Sehingga di memori Pak Prabowo, ketika diberi pertanyaan yang menohok, Pak Prabowo akhirnya bales, sorry ye, kan gitu, sorry ye, gitu. Dan saya wajar aja, dan itu bagus. Setelah selesai kan beliau berdua kan rangkul-rangkulan, kan seperti itu kan. Nah memang nomor 3 ini bukan berarti karena saya sebagai orang yang konsen untuk mendukung 03, tapi diakui memang Pak Ganjar ini pengalamannya luar biasa. Pengalaman menjadi anggota DPR RI 2 kali, kemudian jadi gubernur, kepala daerah juga 2 kali, sehingga sudah terbiasa menghadapi hal-hal situasi semacam ini. Nomor 03. Oke, Gus, apa sih mungkin alasan Gus mendukung Ganjar Mahfud? Sebelumnya kalau nggak salah Gus tuh sempat dukung Pak Jokowi dulu ya. Nah, apa mungkin sekarang memilih Pak Ganjar dan Mahfud? Alasannya apa mungkin? Karena Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini tidak punya mental berdusta atau mengkhianati. Berdusta dan mengkhianati. Coba dalam proses pencalonannya Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini ada nggak mengkhianati partai A, partai B, partai C? Nggak ada. Membohongi partai A, partai B, partai C? Nggak ada. Tapi saya jangan ditanya, kalau 01, kalau 02, saya nggak mau jawab. Karena guru saya, Yai Said, Gus Dur, itu melarang betul, jangan menjelekkan calon lain. Tapi sanjunglah calon itu setinggi langit asal sesuai dengan fakta. Nah, rekam jejak, ini penting. Jadi kita kalau memilih capres, makanya saya sering kali memberi materi. Memilih seorang calon presiden atau calon wakil presiden, itu nggak perlu istiharo, catat ini. Jadi memilih capres 2024 di Indonesia nggak perlu istiharo. Paham? Lo kok bisa? Ya iya dong. Istiharo itu kan kalau kita tidak tahu rekam jejak calon nomor 1, calon nomor 02, calon nomor 03. Nah, di Google Allah ini menciptakan manusia, membentuk manusia. Lalu lahirlah Google, lahirlah YouTube, lahirlah TikTok. Nah, di situ sudah ada rekam jejak. Misalnya Pak Prabowo tuh, ketik aja di Google misalnya. Apa yang pernah dilakukan Pak Prabowo? Apa yang pernah dikerjakan Pak Prabowo? Apakah berhasil atau tidak? Lalu kemudian setelah Pak Kostrat, beliau kemana? Sebelum Menteri Pertahanan. Semua ada rekam jejak. Kemudian pasangannya, kemudian Pak Anies, Cak Muhaimin. Semua ada rekam jejaknya. Jadi pedoman kita adalah kalau kita melihat capres, wah narasinya bagus, visi misinya bagus, terus kemudian kalau bikin proposal bagus, kalau bergaya di foto bagus, itu semua bisa dibuat-buat. Tapi kalau rekam jejak nggak bisa dibuat-buat.
Misalnya Pak Ganjar, beliau gubernur 2 kali, terus dibilang 3 kali nggak bisa, ya tetap tercatat 2 kali. Jadi anggota DPR RI 2 periode, rekam jejaknya dibikin 3 periode atau 1 periode nggak bisa, karena rekam jejak itu ada. Prof Mahfud, anggota DPR, Menteri Pertanahan, Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam. Nah, Indonesia ini ngapunten tanpa mengurangi rasa hormat kepada 01, 02. Memang 03 ini mumpuni gitu loh. Apa ya? Ahlinya ahli, pakarnya pakar, karena memang beliau berdua ini pengalaman dan teruji gitu. Nah, mencari sosok pemimpin adalah dia harus lahir dari keterpurukan. Orang tuanya Pak Ganjar bukan orang kaya, Pak. Dia adalah mantan polisi, jual bensin. Nah, jadi Ganjar ini dalam istilah, kalau dulu Jokowi adalah kita. Nah, Ganjar itu yaitu, Ganjar adalah kita. Orang tua kita ini orang-orang biasa, bukan seorang pejabat, bukan seorang, kan itu. Nah, tetapi bukan berarti jadi anaknya wong biasa kudu dipilih, bukan. Rekam jejak tadi itu pengalaman, pengetahuan, cara berbicaranya, cara nguwong kan begitu, nggak boleh mentengkelek kan begitu. Nah, itu ada di figur itu kan. Ini nomor 3 ini. Tapi semuanya baik, pesan Buya Yahya juga, pokoknya jangan menjelekkan calon 1, calon 2 atau calon lainnya. Kalau ngomong tentang siapa, nah itu jawaban yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Ya, kalau menurut saya layak, tapi kan kembali, karena negara kita ini negara demokrasi, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih. Kalau kita ini kan mengedukasi, saya berbicara ini kan dalam rangka mengedukasi ya masyarakat. Nah, di Google aja cari, Pak Prabowo itu pernah berbuat apa, Pak Anies pernah berbuat apa, kan itu. Terus Pak Ganjar pernah berbuat apa, Pak Mahfud pernah berbuat apa, Mas Gibran yang pengalaman 2 tahun, memimpin 5 kecamatan gitu kan. Yang kemarin ngapunten ngomong tentang apa itu, tentang hamil asam sulfat sampai 2 kali. Nah, ini Mas Gibran di debat ini harus introspeksi, jangan sampai salah lagi gitu. Karena masyarakat kita, netizen kita ini pinter-pinter sudah. Kalau bikin TikTok pinter, bikin narasi pinter. Jadi para capres jangan berkecil hati, jangan ngambek, jangan mengesankan kita difitnah, kita dihina, kita senyumin aja, tidak. Kalau calon itu benar, nggak bakal dihina. Kalau calon itu rekam jejaknya bagus, nggak bakal dikuliti. Ya resiko jadi pilpres. Pak Prabowo kan tanya, kenapa sih tiap 5 tahunan selalu yang dibahas adalah pelanggaran HAM, penculikan. Kenapa? Kan sempat begitu kan Pak Prabowo. Ya, netizen masyarakat menjawab. Ya karena gambarnya Bapak itu di kertas suara pilpres selalu muncul tiap 5 tahunan, gitu loh. Betul nggak? Gitu loh. Yang penting karena kita semua ini bersaudara, jadi tetaplah pegang nomor 3, Persatuan Indonesia. Oke, Gus, ngomong PDIP ada ketidaksukaan kan harus dilihat siapa yang ngomong. Oke, kita terima itu saran itu. Sekarang saya mau tanya, yang menumbangkan Orde Baru itu siapa? PDIP, Pak. Siapa nama ketua umumnya? Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, saya sebagai orang NU, warga NU, saya terima kasih banget kepada Bu Mega. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman NU, kiai-kiai NU sebagian. Bahwa Bu Mega itu tiap pilpres selalu dia menggandeng tokoh NU. Ada nggak partai lain yang istiqomah menggandeng tokoh NU? Contoh, Mega Hasyim Muzadi, Mega Yusuf Kala Mustasa. Terakhir ini Mega Yai Ma'ruf Amin. Terakhir lagi Mega Mahfud MD. Artinya PDIP ini memang di dalam jalur politiknya adalah nasionalis religius. Indonesia harus dipimpin nasionalis religius. Nggak bisa nasionalis aja dan nggak bisa religius aja. Harus nasionalis religius seperti dawuhnya Mbak Maimun Zubair. Jadi Bu Mega itu betul-betul mewujudkan apa yang didawuhkan Mbak Maimun sebelum meninggal itu. Waktu mau haji, dia berpesan,
Bu Mega untuk selalu menggandeng religius. Nah itu Prof Mahfud tadi. Tetapi tidak hanya religius saja, tapi yang pengalaman di ketatanegaraan, di pemerintahan, di hukum gitu loh. Kalau pasangan dua, semua orang udah tahu Pak Prabowo itu nasionalis, Mas Gibran itu nasionalis, Pak Anies religius dong. Lihat aja Pak Anies itu bagaimana kedekatan dengan Habaib, dengan teman-teman ex-FPI, ex-HTI. Caimin dekat dengan NU, dekat juga dengan Muhammadiyah, religius beliau. Religius. Ganjar PDIP, Pak Mahfud tokoh NU, jadi nasionalis religius. PDIP tetap membutuhkan, nggak ada politik itu, jangankan umat Islam. Suaranya, ngapunten, suaranya pelacur aja kita perlu kok. Yang namanya suara itu, mau pelacur, mau ustadz, mau orang biasa, dia dihitung satu. Tukang ojek dihitung satu, perempuan nakal dihitung satu, perempuan ahli homer, perempuan ahli ibadah. Politik itu bodoh semua. Jadi keliru kalau memilah-milah gitu. Gitu. Jadi begini, survei itu kan macam-macam. Oke, saya menghormati deh. Walau anggap aja deh, surveinya Pak Ganjar sekarang nomor 3 nih. Itu keren. Kenapa? Itu menjadi penyemangat. Kita tidak boleh santai-santai, kita tidak boleh tidur-tiduran. Yang pasti TPN Ganjar, ya, saya yakin dia juga melakukan survei. Kemarin yang di luar negeri juga surveinya malah nomor 1 di angka 39. Tapi anggaplah survei itu Ganjar nomor 3. Bahkan kalau ada nomor 4, saya lebih setuju dia nomor 4. Kenapa? Karena masih ada waktu untuk berbuat baik. Nah, hari ini saya membagikan 599 kaos, akan kami bagikan dan mengedukasi masyarakat, terutama yang pemilih mengantar. Ya, kok tanya kenapa kok deket penjual mie gitu kan? Iya. Ya karena penjual mie ini orangnya baik, terus agak sepi karena memang rombongnya nggak sepiro baik. Jadi nanti kita pembagian kaosnya 599 itu syarat untuk dapat kaos yang harga 60.000, dia harus beli mie ayamnya. Nah, otomatis kan kita membantu dan mengedukasi masyarakat, ojo gratisan toh. Tapi kamu ya butuh punya teko seliro. Oh, beli mie-nya kan dimakan. Terus dapat kaos nomor 3. Ya. Gitu ya.